Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sudrajat SPD MPD dan Ibu Primanisa Inayati Aziza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebudayaan Islam dan Kolonialisme. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang kerajaan Islam di Jawa. Pertama, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafiq Arul Samudra. Perkenalkan, nama saya Najwa Hamidah. Saya Erli Erika Ningrum. Perkenalkan, nama saya Naura Arkadia. Perkenalkan, nama saya Latifah Kusnulia. Sebelum mengenal agama Islam, masyarakat di Jawa awalnya beragama Hindu dan Buddha, di mana masuknya pengaruh Islam ini sangat berkaitan dengan pengaruh daerah-daerah pertemuan perdagangan internasional pada masa itu. Para pedagang Islam berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sekitar, sehingga dengan kesempatan tersebut mereka dapat mengislamisasikan daerah itu, sehingga agama Islam pun dapat menyebar. Proses masuknya Islam ke Nusantara dimulai dari daerah pantai, di mana pantai merupakan daerah ramai yang disinggahi oleh para pedagang-pedagang Islam. Dari proses itulah, akhirnya terjadi interaksi dan kerjasama antara pedagang Islam dengan masyarakat sekitar. Singkat cerita, akhirnya Islam dapat menyebar dan berkembang di Nusantara sampai ke wilayah pedalaman. Perkembangan agama Islam di Jawa tidak lepas dari adanya peran Wali Songo atau 9 wali, di mana mereka menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa tanpa harus menghilangkan kebudayaan lokal. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara yang berbeda-beda di tiap daerahnya, namun tetap mengikuti ajaran Rasulullah. Pada abad ke-13 Masehi, Islam mulai memasuki Pulau Jawa yang dibawa oleh pedagang Muslim melalui pesisir utara Jawa Timur. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Pulau Jawa pada abad ke-15 Masehi. Hal ini didasarkan oleh ditemukannya beberapa batu nisan yang sama dengan batu makam Maulana Malik Ibrahim. Kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak, di mana pada awalnya merupakan wilayah Kerajaan Majapahit. Tetapi ketika Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya mewariskan Demak kepada anaknya yaitu Raden Patah, inilah yang menjadi awal perkembangan Islam di Jawa. Setelah Kerajaan Demak berakhir, akibat adanya konflik perebutan kekuasaan, maka Joko Tingkir atau Sultan Adiwijaya yang merupakan murid dari salah satu Wali Songo mengalihkan Kesultanan Demak ke Pajang. Lalu berdirilah Kesultanan Pajang, sampai pada akhirnya Kesultanan Pajang ini mengalami peperangan dengan Kesultanan Mataram, sehingga daerah Pajang menjadi daerah yang dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Dan Mataram sendiri berdiri pada abad ke-16 di bawah pimpinan Sultan Agung. Kerajaan Demak. Demak merupakan sebuah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di pesisir utara Jawa Tengah. Demak muncul di pertengahan akhir abad ke-15 Masehi. Berdiri kira-kira di tahun 1478 di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta. Wali Songo telah bersepakat untuk mengangkat Raden Fatah menjadi raja pertama di Demak dan juga sekaligus kerajaan Islam pertama di Jawa. Dan gelarnya yakni Senopati Cimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidina Panatagama. Kejayaan Raden Fatah dalam memimpin kerajaan Demak terjadi pada tahun 1511. Daerah kekuasaannya pun meluas hingga daerah pesisir Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dalam memimpin kerajaan Demak, Raden Fatah menunjukkan berbagai keberhasilan yang dapat dicapai. Seperti yang pertama yakni keberhasilan Raden Fatah dalam perluasan dan juga pertahanan kerajaan. Dapat kita lihat ketika ia melakukan Gerindra Wardana yang merebut tahta Majapahit pada tahun 1478 hingga dapat mengambil alih kekuasaan Majapahit. Selain itu, Raden Fatah juga mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang telah menduduki Malaka dan ingin mengganggu Demak dengan mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Pati Unus atau anak Raden Fatah. Yang kedua yakni dalam bidang dakwah Islam dan pengembangan. Raden Fatah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid pada tahun 1479 yang sampai sekarang terkenal dengan nama Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, terletak di alun-alun kota Demak, 22 km di sebelah timur Laut Semarang, Jawa Tengah. Masjid ini merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Gelagahwangi Bintoro Demak. Kehidupan politik kerajaan Demak.
Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak antara lain yakni ada Banten, Sunda Kelapa, dan juga Cirebon. Penguasaan terhadap daerah itu bertujuan untuk menggagalkan terjalinnya hubungan antara Kerajaan Pajajaran dengan Portugis. Akhirnya, armada Portugis dapat dihancurkan oleh armada Demak dan nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Kehidupan sosial masyarakat Demak. Kehidupan sosial masyarakat Demak ini jauh berbeda dengan kehidupan sosial pada masyarakat Kerajaan Majapahit, di mana pada masa kekuasaan Kerajaan Demak, kehidupan sosial masyarakatnya diatur sesuai dengan ajaran Islam. Namun masih ada masyarakat yang menjalankan tradisi lama. Dengan demikian muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perpaduan antara agama Islam dengan tradisi Hindu-Buddha. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Kehidupan perekonomian Kerajaan Demak berkembang pada sektor perdagangan dan juga pertanian dengan lebih menitik beratkan pada sektor perdagangan. Karena letaknya Kerajaan Demak yang sangat strategis, yakni berada pada jalur lalu lintas pelayaran dan juga perdagangan antara penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan Malaka sebagai pasar di Indonesia bagian barat. Perekonomian Kerajaan Demak berkembang dengan pesat dalam dunia maritim. Hal tersebut didukung oleh sektor pertanian yang cukup besar di Kerajaan Demak. Di samping itu pula, Kerajaan Demak juga mengusahakan kerjasama dengan daerah di pantai utara Jawa yang telah menganut agama Islam sehingga tercipta persekutuan di bawah pimpinan Demak. Selanjutnya yakni ada kehidupan budaya masyarakat Demak. Kehidupan budaya masyarakat Demak dapat terlihat dari peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak. Budaya Islam yang baru masuk ke Indonesia berbadu sempurna dengan budaya asli masyarakat setempat. Masjid Agung Demak, seperti yang terlihat di gambar, adalah salah satu karya besar para wali yang menggunakan gaya asli Indonesia, yakni atapnya bertingkat 3 dan memiliki pendopo. Di kompleks masjid pada bagian belakang terdapat makam. Di tempat itu pula dimakamkan raja-raja Demak yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Kemunduran Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Prawoto karena terjadinya perebutan kekuasaan antara Sultan Prawoto dengan Arya Panangsang. Arya Panangsang adalah Bupati Demak yang merasa lebih berhak atas tahta Kerajaan Demak. Perebutan kekuasaan ini berkembang menjadi konflik berdarah dengan terbunuhnya Sultan Prawoto dan juga Pangeran Hadiri. Konflik berdarah ini akhirnya berkembang menjadi perang saudara. Dalam perang tersebut, Arya Panangsang terbunuh sehingga tahta Kerajaan Demak jatuh ke tangan Joko Tingkir. Demak yang jatuh ke tangan Joko Tingkir kemudian memindahkan wilayah kekuasaannya dan berpusat di Pajang. Lalu selanjutnya Kerajaan Pajang. Pajang merupakan sebuah kerajaan yang berdiri sebagai pengganti dari Kerajaan Demak. Awalnya kerajaan ini merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah pemerintahan Kerajaan Demak. Secara garis besar, Pajang akhirnya berhasil mendapat status kerajaan setelah melakukan kudeta. Kudeta ini dipimpin oleh Bupati Pajang bernama Hadiwiaya atau Jaka Tingkir. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang berlokasi di tengah pedalaman Jawa. Pada awal mulanya, wilayah dan kedaulatan Raja Pajang hanya meliputi Jawa Tengah saja. Namun, seiring berjalannya waktu, Pajang juga mendapatkan pengakuan dari beberapa kerajaan lain di Jawa Timur. Dengan demikian, Pajang mulai dikenal di Pulau Jawa. Lalu, kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Pajang dipenuhi dengan banyak tokoh yang terpaku dengan dendam dan perebutan pemerintahan. Awal berdirinya kerajaan ini mengalami kudeta yang dilakukan oleh Arya Pamangsang. Kudeta ini dijalankan berdasarkan dengan rasa benci dan dendam kepada Sultan Hadiwiaya. Selain itu, kehidupan politik kerajaan ini juga dihiasi dengan usaha perebutan tahta yang terus berjalan dari masa Sultan Hadiwiaya hingga masa pemerintahan Pangeran Benawa II. Perebutan ini terjadi lantaran dendam dan ketidakpastian pewaris tangkup kepemimpinan di Pajang. Lalu kehidupan ekonomi. Pajang merupakan wilayah subur yang menyandang predikat sebagai lumbung beras pada abad 16 hingga 17. Suburnya tanaman pokok di Pajang tidak lain didasari dari letak Pajang yang berada di dataran rendah Sungai Pepe dan Dengeng dengan Bengang Solo. Letaknya yang strategis membuat tanah Pajang memiliki sistem irigasi yang terkelola dengan baik. Pajang mampu menjadi eksportir beras yang secara aktif mengirim beras melewati jalur perdagangan Sungai Bengawan Solo. Wilayah Pajang sempat digadang-gadang sebagai salah satu wilayah agraris maritim yang memiliki potensi tinggi. Selanjutnya, kehidupan sosial.
Kehidupan sosial masyarakat Pajang di masa lalu digambarkan sebagai masyarakat yang harmonis dan memiliki tingkat kearifan lokal yang tinggi. Kehidupan sosial yang tinggi ini tentunya juga didukung dengan faktor ekonomi yang tinggi pula pada masa tersebut. Lalu yang terakhir, keruntuhan Kerajaan Pajang. Pada tahun 1582, terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Usai perang, Raja Hadiwijaya sakit dan wafat. Kekuasaan Pajang menjadi rebutan putranya, Pangeran Benawa, dengan menantunya Arya Pangiri. Tata kerajaan berhasil diambil oleh Arya Pangiri. Namun, kepemimpinan Arya Pangiri tidak sebijak raja sebelumnya. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa bekerjasama dengan Sutawijaya untuk menyerang Pajang. Arya Pangiri pun kalah, kemudian ia dipulangkan ke daerah asalnya, yaitu Demak. Kepemimpinan kerajaan Pajang kemudian diambil oleh Pangeran Benawa. Pada tahun 1587, pemerintahan Pangeran Benawa berakhir. Namun tidak ada putra mahkota yang meneruskan tahtanya. Kerajaan Islam selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-15 berpusat di kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Setelah Ki Pemanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan Kerajaan Pajang. Wilayah Kerajaan Mataram hanya hutan Mentaok dan bekas Kerajaan Pajang. Kehidupan sosial di Kerajaan Mataram. Kehidupan masyarakat Kerajaan Mataram Islam masih bersifat feodal. Struktur masyarakat tersebut terdiri dari atas golongan bendoro atau raja dan bangsawan, priai atau pegawai kerajaan, dan wong cilik atau rakyat biasa. Kehidupan masyarakat feodal berkaitan erat dengan hubungan patron klien atau atasan atau bawahan. Kerajaan Mataram Islam meninggalkan tradisi seperti grebek. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam mengembangkan kesastraan. Karya sastra yang dihasilkan antara lain kitab Niti Sruti, Niti Sastra, dan Astabrata. Kehidupan politik di Kerajaan Mataram. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam ditandai oleh sistem feodalisme, di mana raja merupakan pemilik seluruh tanah kerajaan berta seluruh isinya. Raja memiliki peran sebagai panada agama, yaitu sebagai pengatur kehidupan agama Islam. Selanjutnya, kehidupan ekonomi di Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan agraris yang mengutamakan perekonomian di bidang pertanian. Pada abad ke-17, Mataram dikenal sebagai kerajaan penghasil beras terbesar di Nusantara. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mengembangkan sektor perdagangan maritim. Sultan Agung memanfaatkan kota-kota pelabuhan di pesisir utara seperti Jepara, Kendal, dan Tegal untuk mengekspor beras. Selanjutnya, penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, kemunduran sosial ekonomi. Sultan Agung adalah raja yang sangat anti kolonialisme. Tercatat 2 kali menyerang VOC di Batavia. Meski telah mengerahkan pasukan dalam skala besar, serangan yang dilakukan pada tahun 1628 dan 1629 itu mengalami kegagalan. Akibat kekalahan tersebut, keadaan ekonomi rakyat Kerajaan Mataram Islam menjadi tidak stabil dan menurun karena sebagian masyarakatnya dipaksa berangkat perang. Selanjutnya, campur tangan Belanda. Berbeda dengan sikap Sultan Agung, para sultan pengganti Sultan Agung memberi izin Belanda untuk ikut campur masalah kerajaan. Hal ini dilakukan karena mereka tidak siap memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat dan menghadapi gerakan disintegrasi negeri taklukannya. Untuk mengatasi pemberontakan daerah pewaris Sultan Agung yakni Amangkurat I dan para penggantinya memilih bekerja sama dengan VOC. Tentunya kesempatan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang memang berambisi untuk menguasai tanah Jawa. Sejak itu Mataram dan VOC selalu terlibat dalam perjanjian yang selalu merugikan pihak kerajaan. Selanjutnya, perselisihan antar pewaris tahta. Maksudnya pengaruh Belanda menimbulkan perselisihan antara pewaris tahta Mataram. Hal ini semakin dimanfaatkan oleh Belanda untuk melemahkan Kerajaan Mataram Islam. Melalui taktik politiknya, Belanda berhasil memecah belah keluarga kerajaan hingga timbul banyak pergolakan perselisihan antar kerabat kerajaan. Kemudian diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi 2 kekuasaan, yaitu Nagari Kasultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasultanan Surakarta.
Kesultanan Ngayogyakarta diserahkan kepada Hamengkubuwono pertama, sementara Kesultanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono ketiga. Dipecahnya kerajaan menjadi dua, kekuasaan ini secara praktis mengakhiri riwayat Kesultanan Mataram. Dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwa kerajaan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, sedikit banyaknya mendapatkan bantuan dari Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama mampu menjadikan agama Islam berkembang pesat dalam tanah Jawa. Dari proses penyebarannya pun, kerajaan Demak menjadi pusat dari kerajaan Islam di tanah Jawa. Dari kerajaan Demak beralih kepada kerajaan Pajang dan terakhir ke kerajaan Mataram. Pengaruh Islam di Demak pun berkembang sampai ke wilayah Jawa Barat oleh Sunan Gunung Jati atau menantu dari Sultan Trenggono Raja Demak. Beliau menyebarkan agama Islam pertama kali di wilayah Cirebon pada tahun 1524, setelah itu tahta kepemimpinannya diserahkan kepada anaknya. Pada tahun 1525, Sunan Gunung Jati meneruskan perjalanannya menuju Banten, sehingga wilayah itu pun akhirnya menjadi beragama Islam yang dipimpin oleh anaknya kembali, Sultan Hasanuddin. Kerajaan Demak selain menjadi kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, kerajaan Demak pun mampu menjadi pusat penyebaran agama Islam dibantu oleh para wali songo. Islam di tanah Jawa terus berkembang sampai akhirnya bangsa kulit putih datang ke Jawa dalam konteks imperialisme. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.